berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini yang dinamai sebagai Minggu pertama setelah Trinitatis, khotbah Minggu kita diambil dari teks Alkitab yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 yang dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita coba melihat nats ini, mungkin akan menimbulkan pertanyaan, apa yang salah dari rancangan orang kaya yang disebutkan dalam perumpamaan ini? Merancang, mempersiapkan tempat untuk hasil panen, yang dapat menampung hasil panen, itu wajar. Memanfaatkan lumbung untuk menyimpan harta bendanya, sah saja. Menikmati kenyamanan hidup karena kekayaan, ia berhak untuk itu. Gandum kepunyaannya, harta benda miliknya, apa ada masalah? Toh ia dapatkan dengan baik, dengan jerih payahnya. Mari kita baca lagi ayat 20 dan ayat 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18, dikatakan di sana bahwa kekayaan adalah karunia. Karunia Allah atau pemberian Allah. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang disebut
mendapatkan kekayaan. Ada Abraham dalam kita baca dalam kitab Kejadian pasal 13, ada Ishak dalam Kejadian ayat 26, pasal 26 ayat 13, ada Boas, ada Salomo, ada Raja Hizkia, bahkan Ayub. Apa yang salah dalam hal ini? Saudara yang terkasih, dalam menjelaskan tentang harta, tentang kekayaan dalam sebuah perumpamaan sebagaimana dalam nats ini, Yesus, dan bisa kita baca, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Keakuan. Dalam perumpamaan ini, Yesus tidak menyinggung atau menyebutkan ada orang lain. Hanya seorang kaya. Tidak ada istri atau keluarga, tidak ada pekerja kebun atau pekerja bangunan, atau yang lainnya. Tidak ada orang lain di dunia ini selain dirinya. Yang mau digambarkan oleh Yesus, manusia yang sekalipun mata jasmaninya melihat jelas ada orang lain, tetapi mata hatinya buta terhadap mereka. Orang kaya ini menjadi salah satu prototipe manusia yang tidak melihat orang lain dalam kekayaannya. Ia sudah kaya dan semakin kaya, namun tidak terlintas di benaknya kekayaannya sudah melimpah bagi dirinya sendiri. Dalam ayat 17 disebutkan, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku, ayat 18, inilah yang aku perbuat. Dan ayat 19, untuk aku tidak ada terlintas orang lain. Dalam kepemilikan harta itu, orang kaya dalam perumpamaan ini meyakini hartanya bisa menjadi jaminan. Orang itu beranggapan kekayaan yang ia miliki menjadi jaminan ketenangan jiwa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus sedang membicarakan sikap hati manusia terhadap kekayaan atau segala materi benda yang ia punya, yakni hati yang tamak, yaitu sikap hati manusia yang tertutup rapat bagi orang lain untuk dapat menerima sesuatu dari milik kepunyaannya. Sikap hati yang tamak melahirkan perbuatan-perbuatan ketamakan, seperti sikap tokoh si kaya, yakni mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dampak dari yang kita hadapi pada hari-hari terakhir ini, COVID, menyebabkan banyak kesulitan dalam hidup dan bisa menutup peluang-peluang bagi orang lain. Tetapi kita harus meyakini ada berkat yang juga telah Tuhan persiapkan untuk kita. Yang menjadi dalam pengawasan hati kita adalah, apakah ketika dalam kesusahan kesempitan ini kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat dari Tuhan, kita menutup mata bagi orang lain? Atau dalam hal kesusahan-kesusahan yang sekarang dialami oleh banyak orang, saudara-saudara kita, sehingga mereka dengan terpaksa harus melepaskan sebahagian apa yang telah mereka miliki, yang telah mereka dapatkan dengan susah payah. Tetapi karena sesuatu hal yang sangat mendesak, mereka harus melepaskannya, menjualnya.
Sebagaimana kalau kita melihat di dalam iklan-iklan di koran ada istilah BU, butuh uang. Ada banyak orang mengambil kesempatan itu. Bahkan menawar dengan semakin rendah. Membuat pengajuan supaya harganya bahkan lebih rendah lagi. Karena sangat butuh uang, sang penjual terpaksa menyerahkannya. Kemudian sang pembeli mendapatkan sukacita karena ia sudah dapat membayangkan ia akan dapat menjualnya lagi untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Ada orang lain yang harus menderita karena dengan terpaksa harus melepaskan miliknya. Dan ada orang lain yang bersukacita mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari penderitaan orang lain. Itu sangat dimungkinkan dalam kehidupan kita pada akhir-akhir ini. Apakah kita juga akan menjadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, yang memikirkan keuntungan kita sendiri, yang hanya memikirkan manfaat yang berlipat ganda untuk kita? Karena kita sangat meyakini, dan itulah manusia, memiliki semakin banyak harta, diyakini akan semakin memberikan ketenangan hidup. Bahkan ada yang membuat sebuah pedoman kehidupan. Kalau bisa mengumpulkan harta bahkan untuk 7 keturunan, mengapa tidak? Kalau kesempatan itu ada. Kalau kita baca kembali nats ini, diawali dari sebuah permintaan kepada Tuhan Yesus dalam ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini adalah sebagai sebuah contoh dari sifat kita manusia, yakni meminta atau mengingini sesuatu dari orang lain, padahal ia sendiri sudah memiliki apa yang hendak diminta atau diingini dari orang lain itu. Itulah mungkin yang disebut sebagai orang yang serakah. Definisi dasar bagi orang-orang yang tamak melalui perumpamaan ini bisa kita simpulkan sebagaimana dalam ayat 21 bagian A. Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Benda atau harta yang dimilikinya adalah milik kepunyaan sendiri dan diperuntukkan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada tempat bagi orang lain dalam kepemilikan harta bendanya. Bahkan demi amannya dan tidak berkurang, meminta, mengambil dan menggunakan milik orang lain sekalipun ia sudah memilikinya. Ketamakan timbul di hati seseorang saat sedang memperoleh rezeki atau berkat Tuhan dan ingin memilikinya sebanyak mungkin, bahkan semuanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau berbagi rezeki bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman sebuah video yang menunjukkan perbedaan sifat antara manusia dan monyet. Memang sangat miris. Ketika ada sebuah tumpukan makanan yang diperuntukkan untuk para monyet. Monyet yang banyak itu datang satu persatu mengambil, dan mengambil hanya untuk dirinya sendiri. Hanya satu. Hingga yang lain juga mendapatkan makanan yang disediakan itu. Dalam video lain ditunjukkan ketika ada sebuah acara membagi-bagikan makanan, di mana makanan itu dipersilakan untuk ambil sendiri. Ditunjukkan
Setiap orang berebut mengambil sebanyak-banyaknya. Tidak peduli akankah orang lain bisa mendapatkan bahkan satu. Bahkan tidak peduli untuk orang lain agar ia mendapatkan banyak. Ia bahkan bisa menginjak-injak orang yang berebut. Bahkan makanan yang diperebutkan itu sendiri juga bahkan ia pijak. Orang yang membawa banyak dengan karung tersenyum sambil membawa apa yang ia peroleh. Sementara ada orang lain yang hanya terduduk, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dirinya terinjak ketika dalam perebutan mengambil makanan itu. Ada banyak orang lain bahkan tidak mendapat apa-apa. Sepertinya video itu hendak mengkritisi kehidupan kita manusia yang sungguh jauh berbeda dengan apa yang diharapkan menjadi etika kehidupan, bahkan kehidupan orang-orang beriman sekarang ini dalam kesusahan yang semua orang menghadapinya dalam pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita menyikapi kesempatan, peluang, rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi ketika kita baru saja dan bahkan sedang melewati, berjalan melalui dan berada di tengah-tengah kesusahan kehidupan ini sekarang. Adakah sikap ketamakan sekarang melanda dan menguasai hati dan pikiran kita, menguasai kehidupan orang-orang beriman, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang telah mengajarkan kasih kepada kita. Ketamakan jelas sangat bertolak belakang dengan kasih yang sedang ditunjukkan oleh Yesus Kristus untuk kita hidupi. Saudara-saudara, secara tidak sadar mungkin di berbagai dalam kehidupan kita ini, kita bahkan menjadi orang yang tamak, orang yang menindas orang lain agar kita mendapatkan untung yang lebih banyak. Seperti misalnya, kita sudah tahu barang yang kita tawar berapa harga sewajarnya, tetapi kita memaksa menawar semurah-murahnya. Dan apalagi kalau kita tahu yang menjualnya orang yang sedang terdesak dan sangat butuh, kita mengambil kesempatan dalam hal ini. Hati-hati saudara-saudara. Itu adalah situasi yang sedang membodoh-bodohi kita sebagai orang yang hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Ketamakan, kerakusan terbungkus di dalam peristiwa tersebut. Saudara yang terkasih, dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, Paulus mengingatkan kita. Dikatakan di sana dalam ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita diajarkan dalam situasi di mana kompetisi kehidupan dan kebutuhan kehidupan sekarang yang semakin meninggi akibat dari kehidupan di new era, di mana kos kehidupan semakin tinggi. Kita tidak perlu bertemu dengan orang lain, tetapi kita sekarang harus pandai-pandai dan semakin harus banyak menyimpan harta kekayaan kita secara virtual, uang, bahkan paket data. Saudara,
kita sekarang sedang diuji. Secara tidak sadar, kita akan diajak menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Kita membutuhkan banyak dan semakin banyak lagi. Inilah salah satu tantangan yang perlu kita sikapi dalam kehidupan kita di era yang baru ini. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sehingga peluang-peluang yang terbuka akan membuat kita berpikir, kalau ini bisa untukku semua, kenapa harus memikirkan orang lain? Saudara-saudara, hal yang menjadi sebuah evaluasi untuk kehidupan kita. Mengapa orang mau serakah? Pada dasarnya hal itu tergantung seberapa dalam iman percayanya kepada Tuhan, sehingga ia yakin dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab manusia tidak mau hidup susah atau hidup dalam kekurangan. Orang kaya dalam perumpamaan ini sangat yakin bahwa hartanya, kekayaannya, kekayaan dunia ini dapat menjadi jaminan. Tapi apa yang terjadi? Dalam penutup perumpamaannya, Yesus mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam keyakinannya itu, ketika manusia sudah meyakini kehidupan atau materi dalam dunia ini bisa menjamin kehidupannya, Tuhan, sebagaimana dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa kekayaan adalah karunia. Hidup kita ini juga adalah karunia. Nyawa kita ini adalah karunia. Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Karena itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini melalui firman Tuhan kita kembali diingatkan, serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Niscaya engkau akan terhindar dari sifat tamak, menimbun harta dunia, tetapi engkau akan rajin menimbun harta surga. Karena itu, ingatlah selalu bersyukur dan menikmati segala yang Allah berikan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Tuhan yang di dalam firman-Mu kami hidup. Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami melewati hari-hari yang sulit ini, sehingga berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami dapat kami pergunakan dan dapat kami syukuri, sehingga ketamakan Tuhan jauhlah dari hati kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur sedikit banyak apa yang dapat kami peroleh dalam peluang-peluang ketika kesusahan ini sekarang sedang melanda kami. Tuhan, bukakan rezeki bagi seluruh orang-orang, sehingga kami boleh memenuhi kebutuhan kami. Dan kiranya dalam hati kami senantiasa tertanam, kami harus lebih mengutamakan harta kami yang akan kami simpan di surga. Terima kasih Tuhan atas firman. Kiranya hati kami semakin terpimpin, bahkan melewati kesusahan-kesusahan ini, bahwa harta yang terutama adalah yang kami simpan di dalam rumah. Dan apa yang kami peroleh pada hari ini, kiranya Tuhan boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucapkan syukur. Amin.